Halo Sobat Positif Podcast, obrolan yang benar. Bersama saya Yoyo B. Pracahyo. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang akademisi, seorang yang konsisten memperhatikan dan mengawasi aktivitas anggota polisi. Beliau adalah Rasminto atau kerap dipanggil Mas Ras. Selama ini dia dikenal sebagai Direktur Eksekutif Human Studies Institute. Bersama dia nanti kita akan membahas bagaimana sesungguhnya kasus bunuh diri seorang anggota polisi di Mampang Perapatan. Selamat datang Mas Winto di Positif Podcast. Ya, terima kasih Mas Yoyo. Terima kasih juga karena waktu-waktu libur kita ngobrol-ngobrol yang agak seru nih. Siap. Sebenarnya gini, ada persoalan yang berat yang dilihat oleh masyarakat sekarang ini adalah persoalan Polri. Salah satunya soal adanya anggota Polri yang bunuh diri. Sebenarnya Mas Ras gimana melihat posisi sekarang ini Polri itu secara makro dulu ya, sebelum kita kasus yang ada di Polres Sulut ya, yang anggotanya melakukan bunuh diri di KKN. Ya. Jadi kalau kita lihat secara makro, Mas Yoyo, jadi memang banyak sekali ya fenomena yang terjadi di institusi Polri sendiri. Karena tentunya kenapa Polri itu selalu menjadi sorotan. Pertama ya, dia punya peran yang luar biasa ini. Jadi penting dia. Bagaimana menjaga keamanan, menjaga ketertiban, penegakan hukum. Nah, ini kan juga menjadi agenda amanat reformasi. Bagaimana reformasi ini kan yang terpenting itu adalah pembangunan maju itu ya didukung oleh tertib hukum. Nah, disitulah persoalan utamanya itu. Nah, sekarang kembali kepada persoalan reformasi sampai sekarang. Ternyata persoalannya kok nggak berubah-ubah ya. Masih ada aja anggota Polri yang bunuh diri, yang persoalannya juga benar. Kalau selama kita tahunya kalau bunuh diri itu karena persoalan narkoba, selingkuh, atau lain-lainnya yang dicepatkan. Ini yang sekarang tak ada aneh nih, Mak. Di rumah pengusaha yang sedang dia bekerja. Kira-kira apa yang bisa dilihat dari kasus ini, Pak? Ya, jadi Mas Yoyo, jadi kalau kasus bunuh diri itu ya tentunya ini bukan sekedar peristiwa yang menyedihkan bagi anggota keluarga, tetapi ini mengguncang semua bagi institusi dan kita sebagai publik. Tentunya kita terguncang karena ternyata bukan hanya kasus yang terjadi di Mampang Perapatan yang menimpa Brigadir RAT ini, tetapi ternyata banyak kasus-kasus ini. Bahkan dari catatan kami itu terakhir Januari juga terjadi di Maluku Utara. Jadi kasus bunuh diri itu ada juga yang dia tembak diri pakai senjatanya, ada yang gantung diri, ada yang menceburkan ke sungai atau ke laut. Nah, ini banyak kejadian-kejadian ini. Kenapa ini bisa terjadi? Ini kan menjadi sebuah persoalan. Jadi selain itu juga perlu juga memang kasus Brigadir RA ini merupakan fenomena yang unik kalau menurut kami, Mas Yoyo. Kenapa? Karena ternyata selain dia sebagai anggota Polri, dia ini kedapatan sedang bertugas di luar struktur atau dikaryakan. Ya. Itu. Dan satuan juga buat satuan keamanan juga ya. Satuan lalu lintas. Itu unik. Itu unik. Itu unik. Gimana ceritanya? Nah, jadi kalau uniknya itu ya, pertama kita lihat dari segi kejanggalan. Dari segi kejanggalan, ini ada 4 versi kematian, 4 versi informasi yang berbeda-beda. Jadi versi yang pertama dari Polres Manado diinformasikan bahwa si korban ini, Brigadir RA ini sudah melakukan cuti dari 10 Maret 2024 ini. Nah, padahal kan kalau kita tahu berdasarkan aturan ASN termasuk di lingkungan Polri sendiri, itu kan batas cuti sendiri itu hanya 12 hari.
itu, atau cuti sakit itu memang sampai 6 bulan, tapi kan dia bukan sakit. Itu satu versi yang pertama. Versi yang kedua, menurut keterangan istrinya, itu dia sedang di BKO-kan ke salah satu pengusaha. Itu salah satu pengusaha. Ini sudah 2 tahun. Lalu versi yang ketiga itu berdasarkan keterangan saksi, itu menjelaskan bahwa dia sedang berkunjung ke kerabat keluarganya gitu. Dan terakhir dari Polda Sulawesi Utara nih, Mas Yoyo, ternyata informasinya itu adalah dia bertugas tanpa izin sudah 3 tahun untuk mengawal untuk menjadi driver pengusaha. Itu sudah 3 tahun coba tanpa izin. Apa itu sebenarnya ada sanksinya seharusnya, Pak? Tentu itu dia 3 hari tanpa keterangan pun sudah diberlakukan status disersi. Itu kan masalah. Itu Mas Yoyo. BKO atau yang ditugaskan oleh atasan atau dengan gini, sebetulnya prosedurnya gimana sih BKO di polisi itu, Pak? Ya, Kalau misalnya Mas tahu. ya. Jadi yang pengetahuan saya itu kan memang ada banyak istilah, dan ini juga memang perlu dipahami sebagai literasi masyarakat ya. Nah, BKO itu kan bawah kendali operasi. Nah, memang itu antar internal satuan. Nah, biasanya istilah ini digunakan antar internal satuan. Misal satuan lalu lintas anggotanya di BKO-kan atau dipakai oleh satuan lalu lintas Polres lain itu, atau anggota satuan lalu lintas dia di BKO-kan untuk pengamanan kegiatan apa di pemerintah daerah. Nah, itu juga bisa. Atau juga istilah BP itu, bawah perintah misalnya. Jadi kalau BP itu dia antar misalnya dia satuan lalu lintas di lingkungan kepolisian itu sendiri, di Polres itu misalnya, dia di Reskrim, nah atau di Intelkam dan seterusnya. Nah, istilah-istilah itu sebenarnya. Jadi BKO, BP, nah ini kan di luar. Ya memang secara aturan mainnya juga dia diatur kalau untuk kekaryaan atau penugasan di luar struktur kepolisian itu sendiri. Dia berdasarkan peraturan Kapolri nomor 4 2017. Nah, di situ jelas dia. Jadi ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Nah, tapi sebelum ke situ nih Mas Yoyo, jadi kasus bunuh diri anggota Polresta Manado ini kita perlu mengkaji dari berbagai aspek. Jadi kami mencatat ada pertama yang kami soroti adalah dari segi aspek regulasi. Nah, jadi aspek regulasi, lalu aspek profesionalitas, lalu aspek kesejahteraan, lalu ada aspek transparansi publik. Nah, dan terakhir ini adalah aspek budaya organisasi. Bagaimana nanti dari aspek-aspek ini kita lihat. Nah, kita bedah nih satu-satu nih. Nah, pertama barangkali kita dari regulasinya. Karena tentunya dari regulasi ini kan akan terlihat nih Mas Yoyo. Ada pertama lihat dasar hukum tadi. Nah, dasar hukum kita lihat pasal 13 Undang-Undang 2 2002 tentang Polri sendiri kan. Tugas Polri itu apa sih sebenarnya? Ya kan? Apakah dia pengawal? Apakah dia hanya patroli, mengatur lalu lintas? Ya kan? Nah, atau ada stigma-stigma miring dalam masyarakat. Dia hanya menjadi apa gitu kan? Kan jelas pasal 13 itu dia tugasnya itu adalah bagaimana kepolisian ini memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, sudah dilakukan belum? Lalu yang kedua itu adalah penegakan hukum. Dan yang ketiga itu adalah Mas Yoyo, dia yang menjadi jargon ya di kantor-kantor kepolisian, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ya kan? Nah, ini kan menjadi jargon yang kita harapkan. Bagaimana polisi itu bisa melindungi, melayani dan mengayomi itu. Lalu ada yang unik lagi dari pasal 14.
Jadi ada namanya tugas pokok dalam sebagaimana dimaksud pasal 13 itu adalah patroli, pengamanan, penjagaan, pengawalan. Nah, apakah yang dimaksud pengawalan ini dari Polri itu mengawal, mohon maaf, apa yang terjadi seperti kasus Brigadir RA ini, ya kan? Pengawal pengusaha. Ya kita harapkan enggak kan, masyarakat publik itu enggak berharap seperti itu. Publik berharap ya sesuai dengan harapan kita, ya mengawal ketertiban masyarakat, keamanan, penegakan hukum, kan itu. Lalu selain itu ada prinsip-prinsip nih secara regulasi. Pertama prinsip legalitas. Jadi legalitas itu Mas Yoyo, kita lihat bagaimana si anggota ini apakah ada surat tugas atau surat perintah dia. Kok bisa juga sampai lebih dari sampai 3 tahun kan? Dia ini katanya Inersi lah ini. tanpa izin kan gitu. Itu keterangan Polda di situ. Jadi memang perlu dievaluasi nih dari Ankumnya sendiri atau langsungnya di lalu lintas, satuan lalu lintasnya, Polresnya maupun di tingkat Poldanya itu. Kenapa bisa kecolongan pihak Polda? Kan itu. Ini yang perlu kita evaluasi di situ kan. Berarti tidak ada keseriusan untuk mengevaluasi dan mengontrol petugasnya ini itu. Ini prinsip legalitas. Lalu juga ada prinsip selektif prioritas nih Mas Yoyo. Ada prioritas berarti. Ada prioritas. Jadi seorang anggota polisi lalu lintas, nah dia sebagai kalau menurut keterangan istrinya kan BKO untuk mengawal ataupun sebagai ajudan. Betul. Kok bisa itu? Ya memang ini diluruskan sama pihak Polda, dia sebagai driver. Tapi kan dia dibayar uang rakyat, masa jadi driver pengusaha? Kan itu lucu juga itu. Itu kan Di situ ya. unik di situ. Ya kan? Apakah sudah ada prinsip selektif prioritas? Nah ini jadi tanya-tanya juga kan bagi kita. Lalu kan harus objektif, profesional, juga ada unsur-unsur kerjasama. Bagaimana ini ada permintaan. Nah kerjasama itu kan ada permintaan. Nah permintaan ini akan masuk dalam aspek regulasi ini pada objek penugasan nih Mas Yoyo. Jadi penugasan dalam Perkap 4 ini dalam pasal 8 dijabarkan sendiri itu ada batasan sebenarnya. Si petugas ini atau anggota polisi ini dia mengawal siapa, mengamankan apa, dan juga menjadi apa di sana, ya kan? Kalau dalam pasal 8 ayat 1 di Perkap 4 nomor tahun 2017 ini, dia tentunya hanya kepada pejabat negara itu. Terus pejabat negara asing berkedudukan di Indonesia. Lalu mantan presiden, wakil presiden, termasuk keluarganya, istrinya, kepala badan, lembaga, komisi, termasuk juga kepala daerah dan calon presiden, wakil presiden. Memang ada di poin G ini. Nah ini juga menarik nih Mas Yoyo. Pejabat lainnya itu atas persetujuan Kapolri. Jadi apakah ini ada kaitannya nih? Ya kan? Ini perlu dievaluasi juga. Kapolri harus tahu ya semua anggotanya. Harus tahu kalau kita berdasarkan Perkap, apalagi Perkap ini kan dikeluarkan oleh Kapolri itu sendiri. Itu Mas Yoyo. Jadi sistemnya sudah terbangun rapi sebenarnya. Harusnya. Berarti kalau ada yang di BKA harus Kapolri pun harus tahu dong. Harusnya. Sebenarnya berapa sih jumlah Kapolri yang data kepolisian di BKA ini sekarang kalau yang ada yang Iya. Kalau berdasarkan data anggota yang dikaryakan atau di penugasan di luar struktur kepolisian itu mencapai 3.380 personil itu. Jadi kalau data kami nih yang dari data.go.id itu tersebar yang terbanyak itu memang itu Polda Metro, termasuk Sulawesi Utara. Polda Sulawesi Utara itu peringkat 9 terbesar, sekitar 73 personil. Nah, apakah Brigadir RA ini masuk dalam data ini? Atau ada yang lain yang di luar itu? kalau sesuai dengan aspek legalitas tadi harusnya masuk. Harusnya Harusnya terdeteksi dari atasan sampai bawahan kan. Iya, Dan itu juga secara objektivitas yang ada. Ya. betul.
Atau sampai sekarang belum selesai juga urusannya. Betul. Kalau ada data yang dihilangkan atau emang datanya belum sampai ke Kapolri atau kemudian apa sih yang terjadi itu dari itu? Nah, di sini kan perlu kita pertanyakan nih pada kalau kita lihat dalam kajian aspek profesionalismenya. Jadi ya kita melihat integritasnya dipertanyakan. Kenapa? Karena integritas itu, Mas Yoyo, ini adalah fondasi utama seorang bayangkara negara. Jadi sebagai anggota kepolisian itu dia sudah memiliki sumpah untuk setia dan bertanggung jawab terhadap tugas fungsinya. Itu. Jadi integritas mereka. Jadi nggak ada kejujuran. Jadi ada prinsip adil pun mereka abaikan juga. Ya ini persoalan integritas. Lalu yang berikutnya nih Mas Yoyo, ya ini masalah ketatan hukum. Mereka sebagai penegak hukum kok nggak berjalan sesuai dengan rule-nya. Itu Mas Yoyo. Kalau misalnya mereka di BKO, kita masih konteks BKO dulu ya, Mas. Ternyata kalau sekarang ini orang bilang jumlah polisi masih kurang, kan? Kenapa harus ada BKO lagi kan? Sebenarnya Wasal ngeliatnya gimana? Logikanya nih orang-orang bertanya, benarnya polisi idealnya jumlahnya berapa sih sebenarnya kalau bicara itu? Iya. Jadi kalau berdasarkan data personel kepolisian sendiri, itu jumlahnya itu berdasarkan data triwulan 2 2023 itu 447.000 personil, kurang lebih sebesar itu. Nah, memang berdasarkan daftar susunan personil atau DSP ini situasinya ini Mas Yoyo, ini baru memenuhi 50,7%. 50,7% artinya ini baru separuhnya. Jadi ada kekurangan 49,3%. Itu ditambah ya dengan dalam tanda kutip kenakalan atau penyalahgunaan yang seperti ini, ya kan? Gitu. Dikurangi lagi tadi yang di luar struktur menurut data mereka sendiri itu sebanyak 3.300 personil. Yang BKO tadi. Yang BKO itu. Jadi kalau begitu rasionya antar penduduk kita itu kurang dong ya? Rasionya sangat kurang. Rasionya itu kalau kita lihat dari data perkembangan penduduk tahun 2023 itu kan kita sudah mencapai 278 juta. Nah, kalau dari DSP dari data sensus 2020 kan memang 270 juta. Berkembang kan 3 tahun kemudian penambahan 8 juta. Jadi rasionya kita lihat itu 1:1000. 1:1000. Yang ada sekarang nih. Yang ada sekarang. Jadi kondisi idealnya itu harusnya kan 1:300 harapan kita semua itu. Jadi rasio ini kan bagaimana 1:300 atau 1:1000 itu dia melayani penduduk sebesar 1.000 orang. Jadi bagaimana bisa satu orang petugas bisa melayani 1.000 orang penduduk kita? Itu. Nggak rasional. Apalagi contoh misalnya, ini dia sebagai anggota lalu lintas, ya kan? Dia menjaga, kita sangat berharap setiap ada di rambu-rambu lalu lintas gitu, kan mereka ada di lapangan. Ketika nggak ada kan mempengaruhi kepada kinerja dan keamanan di lapangan. Itu. Berarti kalau idealnya berapa sih rasionya? Ya harusnya idealnya 1:300 Pak Yoyo. 1:300. Jadi dia dapat memenuhi 49,3%. Memang anggaran sekarang tuh gak cukup segitu. Ya kalau kita lihat dari anggaran nih kan sebenarnya Polri itu 3 terbesar. 3 terbesar kan? 3 terbesar dari dari KL yang ada, kementerian dan lembaga yang ada. Dan setiap tahun meningkat terus. Itu habisnya kemana penambahan personil untuk yang lain-lain ya? Bisa dijelaskan Pak? Kalau kita kulik-kulik nih, ya kan kalau kita kulik-kulik memang hampir sekitar antara 40 sampai 50% lebih itu untuk belanja pegawai. Ya. Belanja rutin pegawai. Artinya dia untuk memenuhi gaji dan tunjangan dan sebagainya. Pegawai lebih dari 447.000 plus dengan pegawai negeri sipilnya. Nah, sisanya itu ya operasional dan segala macamnya. Artinya sebenarnya lebih dari cukup. Dan ini setiap tahun itu meningkat. Kalau kita lihat dari data 2015 itu
ini hampir 3 kali lipat peningkatannya. Dari hanya 62 triliun sekarang 117 triliun. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir itu meningkat 3 kali lipat. Itu dengan jumlah personil yang sebenarnya pertumbuhannya itu nggak lebih dari 1%. Terus kalau terkait dengan kode etik dan perilaku itu, sebenarnya apa yang terjadi sekarang sih dengan kode etik dan perilaku polisi ini? Ya tentunya kan ini berkaitan pada kembali lagi tadi profesionalisme dan integritas dia. Di sini kan profesionalisme bagaimana kondisi kepolisian ini dia ketatan hukumnya. Kita pertanyakan. Dia sebagai penegak hukum harusnya dia taat terhadap aturan main sendiri. Jangan sampai jadi penegak hukum tapi dia melanggar, Mas Yoyo. Itu. Nah, jadi di situ. Lalu kompetensi. Kita pertanyakan lagi kompetensinya. Apakah dalam sistem rekrutmennya ini tidak dibekali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kondisi lapangan atau kondisi kerja untuk menunjang profesionalisme dia. Nah, kan di situ. Lalu juga berkaitan komitmen diri. Ini komitmen diri itu penting karena ini akan menunjang profesionalisme. Dia sebagai penegak hukum ya harusnya sadar dia tanggung jawab dia nih Mas Yoyo. Nah, juga tadi berkaitan dengan kultur organisasi atau budaya organisasi. Karena apa? Dalam kultur itu menunjang sekali, ya kan? Kita kan melihat kasus bunuh diri ini bukan sekali saja nih, sekali 2 kali. Ternyata banyak data ini, ya kan? Dari catatan kami itu banyak data ini, bahkan ini menjadi keprihatinan, ya kan? Nah, jadi di sini kulturnya bagaimana kita lihat. Jadi ada juga yang menarik adalah istilah dalam sejatinya Polri itu adalah korsa atau solidaritas dan kehormatan. Nah, jadi dia harus seimbang antara solidaritas atau korsa antar kawan, antar dengan pimpinan. Ini harus seimbang dengan kehormatan. Karena apa? Karena satu sisi antar anggota itu memang harus saling melindungi. Itu penting. Karena mereka bertugas di lapangan. Tetapi sisi lain dia harus juga kehormatan profesi itu harus dijaga. Itu dengan menjunjung tinggi terhadap ketaatan hukum nih Mas Yoyo. Bukan hanya kalau ada yang melanggar ditutup-tutupi. Ya, itu. Itu pertanyaan terakhir dari saya. Iya. Ketika kasus Sambo yang tadi kita ungkap terbuka dan sampai ke pengadilan dan selesai sekarang sudah inkrah misalnya bagian. Kita harapkan polisi sebenarnya seperti itu. Ini selesai, nggak ada kasus-kasus lain lagi kan. Iya. Tapi yang terakhir ini kok tiba-tiba kesannya jadi tak tutup ya. Seolah-olah tiba-tiba Polres Jakarta Selatan menganggap kasus bunuh diri sudah selesai. Itu sebenarnya ada apa sih sebenarnya masalah sedikit dengan ini? Iya. Ini kan menarik memang. Kejadian 25 April kejadian kasus bunuh diri aja. Sekitar 29 atau 30 April ini close case, kasus ditutup, ya kan? Kasusnya ditutup. Tapi kalau nggak salah sekitar 1 Mei, Kapolri melihat memang ini perlu didalami. Motifnya apa? Jadi apakah ini bunuh diri atas kehendak sendiri? Atau bunuh diri karena untuk menjaga kehormatan? Atau bunuh diri karena apa? Nah ini kan banyak ya kalau kita lihat dalam perspektif sosiologis Emil Durkheim. Nah ini bicara tentang bunuh diri kehormatan kan bicara pada suicide altruistik. Nah tapi kalau dari TKP sendiri kan ditemukan, ini saya mohon maaf bukan untuk menggali persoalan pribadi dari ini, karena bagaimanapun Brigadir RAT ini adalah milik publik. Ketika dia masuk dalam institusi kepolisian, dia sudah berikrar untuk bagaimana melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dan setiap terhadap NKRI. Nah, kami sebagai publik yang mempertanyakan terhadap kinerja maupun tanggung jawab dalam proses ini. Itu sehingga ya mohon maaf sekali lagi, di dalam TKP-nya itu ditemukan tisu magic. Itu. Ditemukan tisu magic yang
tentunya ini digunakan untuk hal-hal yang berkaitan aktivitas seksualitas. Itu. Nah, artinya orang dalam kondisi ini happy secara psikologis, tetapi kok bisa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itu Di TKP juga banyak juga hal yang aneh-aneh juga pasti kan. itu ditemukan itu. Itu juga nantinya ada di plat nomor mobilnya yang saya lihat katanya Iya. anggota legislatif, atau kemudian juga setelah ada penembakan orang pada keluar tuh seolah-olah kan sebenarnya ada saksi sebenarnya kan. Ya, memang sih katanya simpang siur juga sih. Seperti misalnya CCTV di komplek tersebut itu ada 20 CCTV namun hanya 5 yang aktif, 15 non aktif. Nah, ini juga kan perlu dipertanyakan. Lalu tadi ada plat DPR. Nah, bahkan Wakil Ketua MKD Majelis Kehormatan Dewan ini Nazarudin Degam ini kan dia menyampaikan sampai konferensi pers itu bahwa ini akan didalami dan mendesak pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan karena ini sudah menyimpang atau melanggar pasal 263 itu pemalsuan dokumen. Dan ini hukumannya lumayan, ancaman maksimalnya itu 6 tahun. Tapi kok juga pihak Polri masih abai ini, belum melakukan tindak lanjut. Padahal anggota DPR loh. Itu. Dibandingkan dengan Sambo, semua CCTV dibuka kan, semua orang ikut. Kan pakatnya rendah ini gimana ini? Kalau pangkat rendah seolah-olah ditutup-tutupi atau tidak mau, atau tidak ada anggarannya untuk menghimpun data kayak gitu. Iya. Kan Ya. saya bandingkan dengan waktu kasus Sambo, semua dibuka, CCTV di punya Pak RT di tempat dibuka. Ini kalau yang sekarang kan sudah jelas di CCTV sudah banyak teman. Nah, inilah yang Perlu ada tekanan publik untuk hal ini atau gimana? inilah yang menjadi kekhawatiran kami nih, masyarakat ini, Mas Yoyo. Jadi kekhawatiran publik itu banyak sekali ya yang saya sebutkan, stigma-stigma negatif dari publik itu adalah polisi itu menjadi centeng-centeng para cukong. Apalagi kejadian TKP ini kan di rumah pengusaha itu, dan ini relate dengan keterangan dari istri korban. Istri korban bilang sudah 2 tahun BKO ke pengusaha batubara. Nah, dan apakah pengusaha yang disampaikan oleh keterangan istrinya itu adalah yang bersangkutan dan yang si inisial IP, dan IP sendiri yang memiliki kendaraan plat DPR. Nah, apakah ini relate nih? Nah, ini menarik juga. Jadi mengarah pada stigma tadi dari masyarakat itu sebagai cukong-cukong, centeng para cukong. Nah, ini kekhawatiran kita. Ini, Mas Yoyo. Kali ada tebang pilih dalam kasus ini. Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Itu. Iya. Kan untuk berharap nggak Sambo, nggak Jenggar ini, nggak Amen ini, semuanya sama dalam Harusnya tidak ada. Karena prinsip hukum itu kan adil. Itu. Siapapun dia, di mata hukum itu harus adil. Baik itu jenderal, baik itu perwira, maupun prajurit. Betul. Itu. Mas Tas, terima kasih nih. Siap. Yang ngobrol soal polisi dan kode etik dan perilakunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan memberikan manfaat bagi pemirsa Positif Podcast. Siap. Terima kasih. Selamat bertemu lagi di lain kesempatan. Siap. Sukses selalu Positif Podcast. Terima kasih Mas Yoyo atas undangannya. Baiklah, sahabat Positif Podcast, baru saja kita menyaksikan obrolan saya dengan salah satu pakar yang sangat memberikan informasi mendalam tentang personil polisi. Semoga obrolan saya dengan Mas Rasminto memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih. Sampai bertemu di edisi yang akan datang. Positif Podcast, obrolan yang benar.